Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita melanjutkan belajar kita mengenai pemrograman C++. Di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu model pemrograman atau metode dalam pemrograman, yaitu for loop. Nah, apa sih for loop itu? Jadi sebelum kita membahas apa itu for loop di dalam pemrograman, kita menganalogikan dulu nih ya. Jadi kita analogikan jika seorang chef diminta untuk membuat kue yang sama dalam jumlah yang banyak. Nah, itu mungkin kalau chef membuat kue satu ya mungkin masih bisa dihandle ya. Tapi kalau dia sudah diminta untuk membuat kue yang jumlahnya misalnya ratusan pieces atau bahkan ribuan pieces, nah tentu itu akan memberatkan dia. Nah, begitu juga di pemrograman ketika kita ingin mengeksekusi baris kode yang sama dalam jumlah tertentu, itu tentu kita bisa melakukan secara manual ya, kita tumpuk codingannya dari atas ke bawah, atau juga jika kita ingin lebih simpel, nah ya, kita menggunakan for loop di sana. Baik, jadi itu analoginya ya. Nah, jadi dalam membuat kue kan ada beberapa proses ya, misalnya startnya itu pertama kita siapkan bahan, kita ambil peralatan, campurkan bahan, masukkan bahan ke oven hingga cake-nya jadi ya, dikeluarkan dari oven dan selesai. Nah, ini adalah kurang lebih proses ketika seorang chef membuat kue. Nah, dengan for loop, kode ini bisa diduplikasi dan dijalankan secara berulang ya. Jadi bukan cuma satu kue yang bisa dihasilkan, bahkan banyak. Nah, baik, kita langsung saja. Jadi struktur for loop dalam pemrograman itu, khususnya C++, itu ada 3 ya parameternya ya. Yang pertama kan ada parameter ini ditandai dengan titik koma, dipisahkan dengan titik koma. Jadi parameter pertama itu adalah penanda mulainya ini loop dari mana ya. Jadi ini yang disebut dengan 0 ini adalah indeks ya. Indeks loopnya dimulai dari mana? Apakah kita mulai dari 0, 1 dan sebagainya. Nah, yang kedua, parameter yang kedua adalah batas looping. Artinya di sini adalah remnya. Ini looping akan berhenti ketika kapan? Nah, berarti kalau di sini nih, ini kan tadi mulainya adalah dimulai dari 0. Kemudian di sini berhentinya ketika kurang dari atau sama dengan 20 ya. Berarti bisa kita pastikan bahwa loop ini akan mengalami sebanyak 21 putarannya. Jadi dihitung dari indeks 0 hingga 20 itu ada 21 putaran. Nah, selanjutnya model loopingnya adalah apakah meningkat ya. Kalau meningkat berarti kan tadi ini 0. Nah, itu berputar ketika meningkat, 0 ini akan bertambah jadi bertambah 1 ya, menjadi 1. Dan di looping yang kedua, yang 1 tadi berubah menjadi 2 dan seterusnya. Baik, langsung saja kita ke codingannya ya teman-teman. Nah, baik. Jadi pertama kita lakukan inisiasi variabel dulu ya. Kita misalnya inisiasi variabelnya bernama i. Kemudian kita buat loopingnya di sini ya. Tadi strukturnya kan for. Kemudian parameter yang pertama adalah indeksnya dimulai dari mana? Kita di sini setting dia jadi dimulai dari 0. Kemudian loopingnya berhenti di mana? Jadi berhenti di ketika indeksnya menjadi 10 misalnya. Kemudian modelnya meningkat atau menurun ya. Berarti kalau plus kan berarti meningkat ya, bertambah 1. Setiap looping indeks 0 ini akan bertambah 1, sehingga ketika jumlahnya sama dengan 10 di sini indeksnya akan berhenti. Kita tes ya. Misalnya dalam looping ini kita menjalankan sebuah kode, yaitu menampilkan kalimat belajar looping C++. Nah, kita lihat hasilnya, save ya.
dan kita coba run. Baik, kita tunggu dulu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah berjalan program terlooping programnya sebanyak 10 kali. Ini tidak jelas karena kita tidak kasih enter ya. Baik, kita kasih enter dulu ya. And line. Sip. Nah, nih jadi bisa dihitung ya. Dari 0 ke 10 kan itu ada 11 indeks ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, betul ya. Jadi modelnya seperti ini. Maaf tadi kayaknya di slide-nya ada yang keliru. Di sini harusnya i++ ya, bukan plus i ya. Nah, ini akan error kalau dijalankan ya. Oke, ternyata bisa ya. Sip, gak apa-apa. Kita balikin aja jadi i++. Nah, itu untuk kodenya. Contoh kode simple, kita menjalankan fungsi for pada C++. Nah, jadi sebagai informasi di dalam for ini kita bisa membuat looping lain lagi ya, looping tambahan. Misalnya di sini kita membuat looping lagi ya. Kita inisiasi variabelnya dulu. Jadi kita misalnya dalam sebuah looping yang ada di sini kita buat looping lagi, cukup 2 kali saja ya. Kita cout di sini, tes, kita kasih enter ya, jangan lupa. Nah, mari kita lihat hasilnya ya. Jadi ini adalah looping yang pertama nih. Nah, di dalam looping ini ada looping lagi. Kita coba run ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini ada 11 looping yang pertama ya, belajar looping di sini. Ini merupakan satu body looping. Nah, ini ada tes ini merupakan looping yang ada di dalam looping ini. Jadi ada seperti ini hasilnya, bisa kita membuat looping dalam looping. Baik teman-teman, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.